Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimin al-yawma fi dhama'in shadidin ila al-'atifid diniyah allati haramathum minha qaswatul matlabati ad-dunyawiyah wa fitnatul maghriyat al-mustashriyat. Kita sampai pada akhir daripada muqaddimah Al-Hikam Ibnu Athaillah yang tidak sampai 2 lembar. Alhamdulillah, bentar lagi kita masuk pada pelajaran Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kita bahas terakhir kata-kata atau pesan-pesan atau hikmah yang disampaikan pensyarah, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan keadaan muslim sekarang. Beliau katakan, innal muslimin al-yaum, sesungguhnya orang-orang muslimin secara umum, al-yaum sekarang ini, pada hari ini, maksudnya adalah masa sekarang, fi dhama'in syadidin, itu semuanya secara fitrah, itu fi dhama'in syadidin, semuanya dalam keadaan dahaga yang sangat, haus yang sangat. Semua muslimin secara fitrah dalam keadaan haus yang sangat. Begitu nggak kira? Haus itu ilal atifatid diniyah, kepada kecondongan terhadap agama. Dan terbukti sekarang majelis taklim ramai dengan pemuda, ya kan? Artinya sekarang mengaji itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kesenangan anak muda bisa tersalurkan di tempat pengajian, ya. Beda kayak zaman dulu. Zaman dulu ngaji kita mesti bawa buku, bawa kitab, gitu kan. Mesti ngapal per kalimat, begitu kan. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul, disaung-saung begitu kan. Mereka harus ngapal gitu. Kalau sekarang mereka tinggal datang begitu kan. Ya, kadang-kadang nggak perlu datang, live begitu kan, live YouTube, IG, nonton gitu kan. Itu semuanya sebenarnya tersalurkan lewat situ. Karena kenapa? Memang mereka haus masalah al-atifatid diniyah, yaitu kecondongan terhadap agama, ditambah kehidupan yang setiap hari penuh dengan pressure, tekanan kerja begitu kan, belum lagi kondisi begitu kan, kehidupan rumah tangga, kondisi keuangan dan lain sebagainya. Semua orang haus. Terbukti sekarang masjid-masjid sangat ramai di mana-mana, ya. Artinya kesadaran orang terhadap agama sudah mulai banyak yang bangkit. Kelihatan di YouTube atau di berita-berita bahwa ulama Indonesia banyak bersatu. Mereka bikin bagaimana caranya kesepahaman seluruh Indonesia, ulama Nusantara. Ini biar terjadi kesepahaman antar ormas-ormas, antar organisasi. Sekarang orang udah mulai sadar gitu. Jalan tengahnya begini, Tidak lagi ribut masalah kunut, tidak lagi ribut masalah tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Orang itu sekarang udah pada cerdas. Bahkan ibu-ibu. Artinya ulama-ulama tengah-tengah tuh sudah mulai banyak begitu, dan pengikut-pengikutnya luar biasa, ya. Artinya orang-orang awam yang nggak perlu punya niat yang besar, mereka bisa ngaji sekarang, ya, bisa nonton di YouTube. Artinya mereka misalkan nggak pernah sembahyang, misalkan nggak pernah puasa, masih suka mabok, bahkan masih suka zina, tapi mereka buat dengerin ceramah itu mereka bisa diem-diem sekarang, nggak perlu datang ke majelis begitu kan. Artinya kehausan orang kepada agama itu memang fenomenal sekarang. Itu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan beliau pengalaman ketika beliau masih hidup. Beliau dakwah di Turki, dakwah di Suriah. Jadi Suriahnya beliau itu berseberangan sama Turki.
Jadi Suriahnya beliau tuh pinggiran. Nah, makanya beliau ngajar itu ntar ke Turki, ntar ke Suriah, ntar ke Turki, ntar ke Suriah. Ada di situ ada Masjid Umamah, ada Masjid Sanjikdar, ada Masjid Al-Amin, itu perbatasan semua. Dan beliau melihat kehausan para pemuda, para remaja kalau beliau mengajar tuh banyak yang datang. Gitu. Pengalaman nanti di bawah disebutin. Itu kenyataan bahwa muslimin sekarang semuanya sebenarnya haus terhadap agama. Nah, jangan sampai rasa haus terhadap agama termanfaatkan begitu oleh doktrin-doktrin, aliran-aliran yang sifatnya radikal, yang sifatnya ada orang yang baru giroh sama Islam terus masuk pemahaman yang salah diarahkan kepada, nah akhirnya tersalurkan tuh emosi-emosi itu kepada organisasi yang ya mereka memang jiwanya kasar, akhirnya jadi wah, kan begitu. Ada yang jiwanya jawar, akhirnya tersalurkan dengan organisasi tersebut. Ada yang jiwanya suka marah-marah, tersalurkan dengan organisasi tersebut. Nah, bagaimana cara meredam keadaan ini, mengimbangi keadaan ini, fenomena yang terjadi sekarang ini, bahwa pemuda, remaja atau siapa aja mereka tersalurkan emosinya, nafsunya begitu di dalam bendera agama. Gimana ngimbanginnya nih? Nah, paham kan? Jadi fenomenanya sebenarnya bagus, positif, akan tetapi kenyataannya ketika di dunia, kenyataannya ketika keseharian itu malah yang timbul masalah baru begitu. Yang tadinya mereka masuk hijrah dari ketidakbaikan kepada pengajian, tapi di dalam pengajian sendiri mereka tersalurkan malah makin muncul begitu emosinya, paham nih? Dan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka berpaham keras begitu. Itu pengalaman Muhammad Al-Buti. Allati harramathum minha qaswatul mutallabat ad-din ad-dunyawiyah. Yang mana mereka itu untuk condong ke arah agama, buat ngaji itu mereka harramathum, mereka merasa susah buat ngaji. Harramathum minha qaswatul mutallabat ad-dunyawiyah, yang mana keseharian, peliknya kehidupan keseharian, al-mutallabat ad-dunyawiyah, mata pencaharian sehari-hari, faktor ekonomi begitu, itu menyulitkan mereka. Harramathum, membuat mereka menjadi kehilangan bagaimana caranya ngaji, kehilangan waktu buat ngaji karena mereka harus kerja. Qaswatul mutallabat, mereka harus mencari, betapa susahnya mereka nyari duit kerja. Tapi ketika mereka nyari duit, mereka punya masalah baru, spiritualitasnya kosong. Akhirnya mereka jadi haus masalah agama. Nah, ini mundar-mandir nih begini nih. Benar nggak? Begitu nggak? Nah, itu kita banget tuh. Kita ngaji terus nggak punya duit. Begitu kita nyari duit, kusut kita, ketemu musuh begitu kan, ketemu orang hasut, orang dengki. Hari kita lari ke ustadz lagi nanya gitu kan, Pak Ustadz, di kantor saya begini nih masalahnya nih, gimana ya supaya sabar, supaya tawakal, supaya kuat Pak Ustadz. Kadang-kadang malah larinya ke dukun. Ini saya punya musuh nih begitu kan. Enaknya diapain tuh orang? Nah, itu kan repot tuh kalau diarahkan kepada arah yang nggak bagus. Jadi mereka terharamkan, terhalang begitu karena mereka harus al-mutallabat ad-dunyawiyah, mereka harus kerja mencari nafkah duniawi. Nah, itu kata Syekh Al-Buti. Wa fitnatul mughriyat al-mustashriyat, dan mereka juga terhalang oleh ujian-ujian begitu ya. Al-mughriyat al-mustashriyat, yaitu mereka harus terhalang betapa ramainya keadaan kayak gini ya, transaksi begitu, jual beli ya, keadaan ekonomi al-mustashriyat. Fa in utiha lahum may yahdihim ila mawaridiha syar'iyyah as-safiyah an syawaibil bidai fala saufa yarkanuna ilaiha wa yas'aduna biha. Nah, fa'in utiha lahum, seandainya mereka mendapatkan, mereka didatangkan seorang guru, mereka mendapat atau mereka didatangkan begitu. Misalkan ada satu kumpulan terus kita panggil guru di situ, ya kita perbaikin keadaan kita begitu kan, kayak kita panggil guru, atau mereka didatangi seorang pendai, seorang guru begitu. Mayyahdihim ila mawaridiha, yang guru tersebut bisa membimbing mereka, yahdihim ila mawaridiha syar'iyyah, kepada wirid-wirid syar'i.
Wirid-wirid bukan berarti dalam arti wirid yang kita kenal bahasa Indonesia, wiridan begitu. Bukan, wirid-wirid itu perbuatan yang syariah. Yang mereka belajar sholat, belajar fikih pelan-pelan, belajar ilmu hati pelan-pelan, belajar sabar begitu. As-Sofiyah yang suci, yang murni, karena memang gurunya bersih, suci, murni, nggak ada niat lain selain berdakwah. As-Sofiyah itu yang sifatnya itu tadi mawaridih syariah, yang mawaridnya itu wirid-wiridnya itu perbuatan-perbuatan itu as-safiyah, sifatnya bersih, an syawaibil bid'ah, dari bentuk-bentuk gerogotan bid'ah, dari bentuk-bentuk warna-warni bumbu-bumbu bid'ah. Ketika mereka haus terhadap agama, datang seorang yang bisa menunjukkan mereka dengan cara yang nggak banyak bertele-tele. Ya, suruh nelan batu begitu kan kemarin, suruh nelan ludah, suruh nyebur di kali, mandi 7 rupa begitu kan, bunga mandi di kali 7 kali, atau mandi air 7 sumur begitu kan. Kamu sebelum jadi murid saya kamu harus mandi, kamu harus ziarah ke Banten, ziarah ke sana, kenalan sama Raden ini begitu kan. Nah, mereka kan repot lagi kan, udah mereka perlu waktu begitu, ini harus dikorbankan, mereka harus jadi begadang, harus bagaimana ninggalin keluarga kan gitu kan. Luar biasa. Fala saufa yarkanuna ilaiha, pasti orang-orang yang dapat guru semacam ini, dapat petunjuk semacam ini, dapat wirid semacam ini, dapat perbuatan yang semacam ini, yang jauh dari bid'ah yang dibuat-buat begitu. Bid'ah yang dibuat-buat ya. Ada juga bid'ah yang memang secara definisi, secara zahir bid'ah, tapi sebenarnya syarifatinya nggak bid'ah. Ada wiridan, ratib-ratib itu ada. Tapi kan mereka nggak berlebihan, nggak sampai meninggalkan keluarga begitu kan. Ratib kan bisa dikerjain habis maghrib, habis subuh kan bisa, atau tasbih, atau baca apa, hasbunallah ni'mal wakil misalkan 100 kali atau apa aja terserah ya. Fala saufa yarkanuna ilaiha, pasti murid-murid, anak-anak, remaja-remaja atau siapa saja atau masyarakat pasti akan berpegang teguh terhadap ajaran itu, pasti tuh ya. Karena kenapa? Posisinya mereka itu haus, kayak kita nih malam ini haus. Begitu mereka nyangkut pengajian kayak gini, pasti itu hatinya tertambat. Cuman mereka nggak bisa datang cuma karena halangan-halangan. Halangannya capek kerja, halangan keluarga, atau kemarin Bang Kapi kebanjiran begitu kan. Atau Albi ketiduran misalkan, atau Bang Badu, waduh besok saya masuk kantor. Sebenarnya hatinya pada haus pengen ngaji gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan jalan kayak gini, mereka pasti berpegang teguh. Kenapa? Karena emang nggak bertele-tele dan mereka nggak keluar banyak modal, banyak energi, banyak pikiran, banyak keanehan gitu. Mereka juga jadi nggak aneh sama keluarga, nggak mesti bertapa, nggak mesti bagaimana. Pasti tuh wa yas'aduna biha, dan mereka tertolong dengan itu. Wa yas'aduna biha, mereka berbahagia dengan itu ya. Sa'adah itu maknanya bisa dua, bisa bahagia, bisa menolong. Mereka pasti tertolong dengan itu, bahkan merasa bahagia dengan itu. Puas mereka mendapatkan thariqat yang semacam ini itu. Wa yasiluna minha ila rayyin la ghasasa fihi, yang mereka akan sampai daripada cara tadi ila rayyin, kepada ray al manzar al jamil al dhiya, kepada suatu pandangan yang bagus yang bercahaya. Jadi masa depan mereka cemerlang. Walaupun kehidupan lagi susah, tapi kalau udah yang namanya ngaji nasihat, apalagi ngaji ketuhanan, dan cara pembawaannya benar, nggak dianeh-anehin, pasti akan timbul perasaan senang. Dan itu pandangan itu menjadi terbuka. Merasa nggak ngaji semenjak ngaji Al-Hikam Muqaddimah ini pandangan terbuka? Artinya ya ini ngaji ini nggak sekedar ngaji membosankan begitu kayak hadrohan begitu kan, salawatan yang kita nggak paham, atau dengar ceramah kosong gitu kan. Kita ngeblank begitu, ngamal ini juga kadang-kadang belum tentu. Kadang-kadang kan kita ngaji tuh nggak capek, ngantuk begitu kan. Artinya betapa banyak orang berbicara mutiara sama kita tuh nggak ketangkep, sehingga kita bingung sebenarnya kita harus ngapain nih. Sang kiai, sang dai ini suruh baca ini, sementara kita paling malamnya doang kita dengar oh iya baca, kita lagi semangat seminggu 2 minggu, besok kita bosan karena tidak mendapatkan suatu macam seperti makanan gitu, seperti kebutuhan. Karena kenapa? Fi zama'in syadid, saking berasa haus, mereka butuh minuman yang ngepas nih gitu. Gue lagi butuh kopi nih, nggak ada yang ngasih kopi apa gitu, lagi butuh kopi kok dikasih teh nggak nyambung. Walaupun ya nggak apa-apa lah buat ganjil, tapi perasaan tetap larinya ke kopi, pikiran tetap masih pengen kopi. Nah, betapa banyak orang kayak gitu, orang kehilangan Tuhan, ya mereka dapat pengajian,
tapi mereka akhirnya jadi tambah keder begitu, karena mereka nggak ketemu yang harusnya saya bagaimana sih nih begitu. Paham nggak? Nah, ihsan ini adalah cara yang paling tepat, paling bagus kamu ngaji Al-Hikam. Maksud Abuti begitu, nanti dipromosi begitu. Karena memang dia pengalaman, promosinya nggak sekedar omong. La ghasasa fi, yang mana pandangan tadi, pandangan murni tadi, masa depan yang cemerlang begitu, la ghasasa fi, nggak ada penyakit. Ghasas al-ghussah fil halqi ta'am. Jadi nggak ada ganjelan. La ghasasa fi. Jadi mereka itu mandang tapi nggak ganjel gitu, nggak apa iya. Kan kadang-kadang kita wirid, ya udah wiridan terus, dampaknya apa ya? Nggak ada vibrasi gitu. Saat saya rezeki susah banget nih, baca waqiah gampang, habis subuh kan gitu. Tiap malam, tiap sore baca waqiah, baca sama kita. Ya perasaan tenang sih ada, tapi kok rezeki gini-gini stat ya. Ada nggak begitu? Masih ganjel kan, masih ada sekat gitu. Tapi kalau belajar yang namanya ilmu ihsan, itu kan diajarin kesadaran. Satu, diajarin kita bersyukur nih nikmat. Ketika ada musibah kita diajarin sabar. Ketika kita dapat nikmat kita disuruh bersyukur. Kemarin ribtun ni'am bil mun'im, jangan lupa tuh. Seluruh bersyukur, makan, minum, apa aja hal terkecil kita suruh syukurin. Bahkan bernapas yang kita lupa selalu bersyukur. Begitu bangun tidur kita lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berapa persen muslimin mengamalkan itu? Jarang, kecuali benar-benar seorang yang menjaga sunnah Nabi ya. Dan berapa persen orang yang mau tidur juga baca doa, saya mau mati, saya mau istirahat begitu kan. Kesadaran itu berapa banyak orang merasakan itu? Enggak ada, jarang maksudnya. Tapi kalau belajar ihsan kan insya Allah pelan-pelan akan bagus, akan tumbuh. Wa illam yajidu, tapi nih bahayanya nih kata Syarbuti, wa illam yajidu, tapi kalau sampai mereka nggak dapat cara kayak tadi, pembimbing kayak tadi yang bisa menunjukkan mereka kepada cemerlangnya pandangan, amamahum, di depan mereka, di hadapan mereka, illa man yasudduhum wa yarudduhum wa yahzaruhum, atau wa yahzaruhum atau wa yuhziruhum, sama min hadhil mawarid al-atifiyah allati dakhalatha al-bid'ah. Akan tetapi kalau mereka nggak dapat nih ya, mereka nggak dapat guru yang membimbing secara murni atau pelajaran yang secara murni seperti hikam ini, kecuali mereka yang mereka dapat ilaman yasudduhum, malah memalingkan mereka. Mereka lagi mau belajar marifat, tiba-tiba malah jadi dukun gitu. Belajarnya wiridan, malah masuk thariqat disuruh nelen ludah, belajar thariqat suruh nelen batu begitu, belajar thariqat suruh mandi kembang, cari kembang, beli kembang, belum apa-apa begitu kan. Nah, atau membuat mereka malah makin jauh pikiran mereka terhadap Allah, tapi mereka malah jadi repot urusan perkumpulan gitu. Perkumpulan di sono berapa orangnya kita wiridan gitu kan, di bawah sutet misalkan, atau di bawah gunung di dalam sono, ayo kita pergi yuk bertapa sana, atau kita ziarah ke sana. Betapa banyak orang kayak gitu, banyak kan kumpul gitu kan. Mereka memang ya udah hidupnya lagi susah gitu kan, pas banget mereka kehilangan Tuhan, dapat kumpulan kayak gitu kan. Udah ziarah kemana nih, kumpul bareng, jalan bareng, ya udah wiridan, pulang pagi, terus saya begitu setiap hari. Tapi jiwa mereka gersang kosong. Nah, yang mereka dapat itu cuma kayak gitu. Bayangkan kalau kayak gitu, kata Syalbuti gitu. Illa man yasudduhum, yang malah mereka mau nyari Allah, malah mereka jadi berpaling, kelupaan nih dari tujuan yang awal. Mereka mau mencari Tuhan, mau mendapatkan minuman dari rasa dahaga. Tapi mereka jadi kayak gitu. Wa yarudduhum, dan malah membuat mereka jadi mantul, jadi berbalik dari arah mereka pengen nyari Allah, malah jadi berbalik gitu. Pengajiannya malah jadi kumpul-kumpulan doang, atau isinya ya kayak gitulah, pokoknya fenomenal lah. Kita paham lah itu. Wa yahzuruhum atau wa yuhziruhum an min hadhil mawarid al-atifiyah allati dakhalat hal bidah, atau mereka malah diperingati sama orang tersebut yang membimbing terhadap wirid-wirid itu, terhadap perbuatan-perbuatan yang fitrah yang ada di pelajaran tasawuf. Mereka malah dibilang hati-hati, jangan gitu, nggak usah kayak gitu, nggak usah masuk ke belajar al-hikam, nggak usah kenal tasawuf begitu. Allati dakhalat hal bidah,
yang mana perbuatan itu banyak masuk kepada perbuatan bid'ah atau digerogoti oleh perbuatan bid'ah. Duna ayyurshiduhum ila ayyi badilin. Duna ayyurshiduhum ila ayyi badilin, tapi disuruh hati-hati belajar tasawuf, disuruh hati-hati terhadap nasihat-nasihat para imam, tapi nggak dikasih penggantinya. Nggak boleh belajar al-hikam tapi nggak dikasih pengganti yang sepadan dengan itu. Kamu jangan belajar al-hikam, tapi begitu orang itu nanya, tuh saya harus belajar apa? Nggak diarahin, harus apa? Nggak boleh wiridan, nggak boleh ratiban, itu bid'ah. Terus saya harus apa? Nah, mereka nggak bisa ngarahin, nggak mampu buat itu. Ya kamu pakai aja sunnah Nabi, cari banyak kan gitu. Atau kamu belajar aja di YouTube, lihat aja Syekh itu, kamu dengerin aja ceramah, kamu amalin. Akhirnya mereka pelajaran itu jauh dari sanad ilmu, nggak punya guru begitu kan. Ya, mereka nggak punya guru, gurunya guru-guru sosial media. Jadi ila ayyi badilin, penggantinya tuh nggak ada. Gitu. Orang lagi haus, terus kita nggak mau kasih minuman, tapi kita nggak kasih pengganti dari yang dia hausin itu. Ya, kalau kayak tadi minta kopi dikasih teh sih masih mending gitu. Nah ini minta kopi dibilang jangan minum kopi gitu, bahaya buat lo gitu. Tapi nggak dikasih pengganti gitu. Nggak dikasih minum sama sekali malah. Fala saufa yastajibuna linida'in daruratihim al-milhah, maka mereka pasti akan menjawab begitu, mencari jawaban terhadap panggilan fitrahnya dia yang sifatnya darurat, sifatnya absolut. Ada panggilan jiwa yang haus, yang perlu terhadap agama, akhirnya mereka mencari-cari jawabannya sendiri. Banyak kayak gitu ya, karena nggak dikasih pengganti dari ilmu ihsan atau ilmu tasawuf yang dibilang nggak boleh. Tapi ketika para pemuda ini haus terhadap hal kayak gitu, pengen kenal sama Tuhannya sendiri yang dia sembah setiap hari, nggak dikasih pengganti ke arah itu. Gak apa-apa nggak belajar al-hikam, tapi ganti dengan yang lain, silakan gitu. Dengan cara kamu bimbing orang, tapi orang itu jangan kamu palingkan kepada kepentingan kamu sebagai kelompok radikal. Malah disuruh menjadi kamu gampang masuk surga, mau cepat masuk surga, gampang kamu bom, kan gitu. Bom bunuh diri, laksanakan bom bunuh diri, insya Allah jaminannya pasti masuk surga. Banyak kayak gitu. Akhirnya pemuda-pemuda yang memang baru kenal wirid, baru menikmati, mereka nangis begitu kan. Akhirnya mereka cari itu pemuda-pemuda macam gitu. Wah, ini orang nih gampang disugesti nih, gampang dicuci otak begitu kan. Akhirnya kamu mau masuk surga nggak? Apa amalan cita-cita tertinggi seorang muslim? Masuk surga kan? Ya, kau masuk surga, kamu bom orang kafir. Akhirnya ngebom mereka. Nah, orang-orang yang bom bunuh diri atau menembaki secara brutal itu adalah orang yang dicuci otak karena mereka haus terhadap agama, tapi diarahkan bukan kepada Allah, malah kepada kepentingan partai atau kelompok. Dan itu milhah, itu murni itu. Ya, itu murni, orang semua punya fitrah kehausan terhadap agama. Mau agama apapun, semua orang pasti haus terhadap agamanya sendiri ya. Mau Nasrani pasti dia juga pengen haus untuk mendalami dia. Orang Buddha juga banyak yang haus mendalami agama Buddha, banyak, bukan cuma Islam. Wa ya'raduna 'anit tahzirat allati la badila anha illa dhama'al qital. Nah, tuh ujung-ujungnya akhirnya mereka malah berpaling daripada at-tahzirat yang tadinya diperingati, yang tadinya dihindari begitu, yang mereka nggak mau belajar tasawuf karena bid'ah, dihindari sama mereka kan. Allati la badila anha, tapi nggak ada penggantinya, illa dhama'al qital atau illa dhama'al qital, kecuali rasa haus yang akhirnya untuk membunuh. Akhirnya jadi haus membunuh. Karena dapat masukan yang sifatnya radikal atau pengarahan bahwa orang kafir adalah ahli neraka, atau orang itu adalah bid'ah sesat, dia wajib dibunuh. Orang kafir tidak boleh mengisi bumi Allah. Bumi Allah ini suci, bumi Allah ini milik Allah, harus tegak kalimat Allah, harus syariat Islam murni. Selain syariat Islam haram hukumnya. Kamu sholat di negara yang bukan muslim, hukumnya
haram. Itu kan doktrin NII itu kan, nah, negara Islam Indonesia, gitu kan. Nah, akhirnya mereka menjadi illa dhama al-qital, yang mereka merasakan haus malah jadi haus membunuh. Malah mereka jadi pengen ngebom karena mereka emosi begitu. Lagi haus terhadap agama, dipalingkan kepada hasrat secara fitrah untuk membunuh. Ini bahaya. Wallahu a'lam bishawab.